Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Bertahanlah sayang. Lihatlah wanita hamil itu. Perutnya besar banget. Ayah bakal segera datang menjemput kita. Mark, akhirnya. Ayah pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda. Bukankah ini konyol? Amanda. Mark, kau tidur sama sepupuku. Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin itu. Ayolah Grace, anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu gak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu bukan aku. Aku membiusmu, terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. Aduh. Astaga. Dia mau melahirkan. Cepat bawa dia ke ruang kesehatan. Oh, burung penjara. Kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa, tenanglah. Bernafaslah. Napaslah dan dorong. Ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya. Lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang pejahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White. Kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex
Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa? Kenapa dia terasa familiar? Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, kau dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku nggak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana
Dan ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace kan? Iya, Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? iya bisa. Terima kasih banyak, Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7. Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragammu. Aku sudah berusaha banget buat dapatin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah kubilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Permintaanku sangat gampang. Aku bilang aku mau ibu pengganti yang bersih dan sehat. Kau buang-buang waktuku kalau nggak bisa nemuin cewek yang cocok untukku. Mohon maaf, Pak William. Mereka bertiga ini adalah kandidat terbaik yang kami punya saat ini. Suruh asistenku ambil mobilku. Aku akan cari ibu pengganti dari agensi lain. Enggak, Pak. Tunggu, tolong. Masih ada 1 kandidat lagi. Dia gimana? Bersih dan sehat sesuai permintaan. Bahkan juga masih perawan. Pak William, apa dia? Aku mau dia. Bawa dia masuk. Silakan. Hana Janto. Aku William Trenton. Di sini tertulis kau lagi kuliah dan masih perawan. Jadi, kenapa cewek sepertimu kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Oke.
Setelah kau tanda tangani kontrak ini, kau harus ikuti instruksiku dalam segala hal terkait surogasi, termasuk pola makan dan tempat tinggalmu. Kau nggak boleh hubungan seksual sebelum anaknya lahir. Apa kau keberatan? Enggak. Aku bahkan nggak masalah. Kau juga harus serahin hak asuh anaknya. Aku ngerti, aku cuma sewain rahimku untukmu dan istrimu. Aku nggak punya istri. Oh, oke. Dia pasti suka cowok dan lagi mau bangun keluarga sama pasangannya. Oh, aku sudah ngerti. Jadi sel telurnya dari pendonor lain. Pakai sel telurmu. Sel telurku? Sel telurmu. Spermaku. Kau mau aku kandung anakku sendiri dan kasih ke orang lain begitu? Bukankah harusnya gitu? Kau nggak dikasih tahu agensinya. Aku kira kau sudah tahu. Enggak. Maaf ya Pak William, aku nggak bisa tanda tangani ini. Dia gila banget kalau mikir aku bakal kasih anakku sendiri ke orang lain. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Aku bakal cari uangnya. Aku janji. Aku kangen ayah. Cepatlah sembuh. Hana, kenapa di sini? Kukira kau ada kelas. Apa itu? Apa maksudmu? Ibu. Ini tagihan rumah sakit ayah. Perlu 1 miliar buat operasi jantungnya. Ini nggak salah. Ibu bisa kerja lebih keras di pasar. Kau cuma perlu fokus sama kuliahmu. Nggak bisa, Ibu. Ibu sudah kerja berlebihan banget. Tapi lulus kuliah itu lebih penting, oke? Dengar, kita pasti bisa lalui ini. Kita selalu bisa. Aku nggak bisa biarkan ibu urus ini semua sendiri. Aku janji, ibu. Ayah, aku bakal dapetin uangnya. Apapun caranya. Sudah berapa kali aku bilang kalau masalah penerus itu penting bagiku. Kalau kau nggak bisa kerja dengan baik, aku bakal cari orang lain yang bisa. Kau mengerti maksudku? Pak William. Aku bakal tanda tangani kontraknya. Belum terlambat untuk mundur, Nona Hana. Kau bakal jadi cewek perawan yang hamil kalau kau lakuin inseminasinya. Kalau kau merasa ragu, kita bisa keluar kapan saja. Ini ada di dalam kontraknya. Kau yakin mau ngelakuin ini? Iya, Dok. Tolong lanjutin. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Terima kasih, Pak William. Aku telepon kau setelah beberapa minggu dan kasih tahu apa aku hamil. Tunggu. Seperti perjanjian. Ini senilai 1 miliar. Dengan uang ini ayah bakal segera sembuh. Dan ibu gak usah kerja terlalu banyak lagi. Terima kasih, Pak William. Selain itu, aku mau kau tinggal bareng sama aku. Kalau kau hamil. Oh, enggak. Aku nggak masalah tinggal di asramaku, Pak. Beneran. Sampai jumpa. Aku bakal telepon kau.
Kau hamil anakku. Harus tinggal bareng aku. Alisa, kau mau ngapain? Kulihat kau keluar dari mobil mewah. Siapa yang anterin kau ke sini, ha? Pastinya bukan ayahmu yang miskin itu. Oh, enggak. Itu bukan urusanmu. Keluar dari kamarku. Pasti salah satu sugar daddy-nya. Dia butuh uang dari salah satu ayahnya buat selamatin ayahnya yang lain. Oh, astaga. Hana jadi ibu pengganti. Kau mau sewain rahimmu? Oh. Pergi kalian. Oh, dia beneran mau jual rahimnya. Oh, kau beneran segitunya butuh uang sampai mau jadi ibu pengganti. Oh, memang kau bisa bertahan berapa lama? Jadi ibu pengganti nggak memalukan. Ibu pengganti bantu keluarga yang nggak bisa punya anak sendiri. Apa salahnya? Jangan banyak omong. Kalau Tuhan mau para cewek itu punya anak, mereka nggak dibikin nggak subur. Apalagi kau punya banyak penyakit. Siapa yang mau punya anak darimu? Keluar dari kamarku. Oh, Hana. Kau pura-pura polos selama 4 tahun. Ternyata kau cewek murahan. Aku tahu. Pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, ha? Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, ha? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Hah? Alisa, kita sedang hampir terlambat ke pesta perkumpulan. Aku mau mastiin aku masih bisa siap-siap dan pakai baju dalamku yang bagus. Nggak seperti cewek murahan ini yang nggak bisa urus penampilannya. Lagian aku nggak mau buang-buang waktu sama pecundang ini lagi. Ayah. Nona Hana, HP-mu ketinggalan. Ada apa? Nggak apa-apa. Siapa yang lakuin ini? Nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa? Kasih tahu aku siapa yang lakuin ini. Ini bukan masalah besar. Kasih tahu aku siapa namanya, Ana. Kalau kau nggak bilang, aku akan cari tahu sendiri. Kau khawatirin aku? Tentu saja. Kau mungkin lagi hamil anakku. Oh, iya. Iya, benar. Masalah anaknya. Nggak perlu, Pak William. Aku bisa... Oh... Oke. Nggak ada diskusi lagi. Kau harus tinggal bareng sama aku. Kau nggak apa-apa? Iya. Kau bisa turunin aku sekarang. Oh ya. Jangan bergerak. Tunggu di sini, oke? Wah, ternyata dia tinggal di sini. Oke. Angkat. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Gak apa-apa, aku bisa lakuin sendiri. Enggak, biar aku aja. Kau biasain diri dirawat orang lain saja.
Kenapa dia bisa lembut dan dominan secara bersamaan? Ayo, aku tunjukin kamar. Aduh, yang mana air panas? Astaga, aduh, dingin banget. Gimana cara... Maaf, aku dengar suara. Aku kira kau jatuh. Kau nggak apa-apa? Iya, aku cuma nggak bisa matiin airnya. Awas! Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang bunuh kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku?
Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali
jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Summer punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah, aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu.
maafin. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer! Apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang. Bernafas. Tarik nafas. Summer! Tolong aku! Ibu! Ayah! Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah.
Ayah nggak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hey, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Astaga, itu kalian banget. Aku nggak kuat. Hei, kemari. Oke, Pak. Yang lain boleh keluar. Tutup pintunya. Aku capek kamu jalan-jalan dan goda aku terus. Kamu bakal dapat yang kamu mau. Lepaskan bajumu. Aku pikir... Jangan mikir. Ikuti saja. Jangan bersuara. Rekan-rekanmu ada di luar pintu. Kamu mau mereka dengar? Astaga. Shh. Sepertinya aku harus buat kamu diam, ha? Tolong, Pak. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie,
Sadarlah, ini kerjaan, kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jessie, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jessie, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Enggak, terima kasih. Enggak, berhenti! Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Sophie! Apa itu, Jessie? Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan.
Dua pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Kak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu ngapain? Kamu yang suruh aku ganti. Di kamar mandi. Kamu kan menganggapku anak kecil. Jadi kenapa kalau aku ganti di depanmu? Terserah kamu aja. Pembohong. Oke, aku bantu bersihkan lukamu. Aku bilang gak apa-apa. Kamu harus tidur. Kamu tahu di mana kamar tamunya. Istirahatlah. Besok pagi aku antar kamu pulang. Kalau kamu gak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh iya? Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Makasih. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya.
Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek? Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Jadi itu ciuman pertamaku. Ciuman pertamanya, berarti Sophie itu masih perawan. Itu bukan ciuman, itu CPR. Apa yang kamu pikirkan? Kamu buat aku panik, itu nggak lucu. Kalau kamu nggak peduli padaku, kenapa kamu panik? Lain kali aku biarkan kamu tenggelam. Pembohong. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Pak Jesse, ini kantormu. Nanti ada yang melihat. Terus kenapa? Aku CEO. Biarkan mereka lihat. Kamu tahu nggak, sejak kamu gabung ke perusahaan, aku nahan diri buat nggak cium kamu setiap hari. Kamu tahu nggak, Sophie? Kalau gitu cium aku, bos. Aku akan tidur di kamu di depan jendela ini. Aku nggak tahu kamu punya pengalaman apa sama pria, tapi kamu bakal tahu rasanya dipuaskan pria sejati. Iya. Iya apa? Iya, Pak. Tolong tiduri aku. Oh, Sophie. Aku dengar kamu panggil namaku.
Bri, bawa ini ke Tuan Muda Langford dan ganti baju seragam sekolahmu. Ingat ya, Nyonya Langford gaji kamu biar kamu satu sekolah sama anaknya. Belajar yang rajin, tunjukin kamu juga bisa. Iya, Ma. Dan jangan sampai kamu kepikiran dia. Lihat keluarga Miller dan apa yang terjadi sama Lola anak pembantu itu. Kamu nggak mau kayak Lola kan? Benar sekali. Aku anak kepala pembantu, Bri Ellison. Aku dan Mama kerja di keluarga Langford. Keluarga paling kaya di wilayah barat. Ini Teddy Langford. Orang-orang di tim sepak bola panggil dia manusia dingin. Dia adalah idaman semua cewek. Aku udah naksir dia dari aku kecil, waktu pertama ketemu. Nyonya, ini Bri anakku. Bri, kayak keju kesukaanku. Iya. Kalau gitu dia kesukaanku juga. Kita harus nikah. Oh, enggak, Tuan. Enggak boleh begitu. Kami pembantumu. Kamu nggak boleh menikahi pembantu. Kalau aku mau. Tapi itu hanya aku yang tahu. Aku gak bisa ada di dunianya, walau aku suka sekali sama dia. Kamu cium aku. Enggak. Maaf, aku ambilin. Kamu suka lihatnya? Maaf, tadi gak sengaja. Gak apa-apa, Bri. Aku udah kenal kamu 10 tahun. Kamu bisa lihat aku sepuasmu. Ya ampun, kenapa dia ganteng banget? Dia pasti tahu juga. Sadarlah, Bri. Kamu gak bisa sama dia. Jangan bilang kalau itu kamu gak sengaja. Enggak. Maksudnya, iya, itu enggak sengaja. Aku enggak bermaksud buat jatuh kayak gitu ke kamu. Hentikan. Jangan main-main, Teddy. Ini hari pertama sekolah, kita nggak boleh telat. Bri, kenapa kamu jaga jarak sama aku? Kamu tahu kenapa? Aku cuma anak pembantu. Oke, kalau gitu, aku mau mandi dulu. Ambilin boxerku ya. Apa boxermu? Ya, kan kamu pembantu. Kayak gitu kan kerjaanmu? Pembantu. Iya. Itulah aku. Mana boxerku? Teddy, kenapa kamu telanjang? Kamu mau pakaikan itu? Enggak, itu jorok. Pakai saja sendiri. Ayo, naik. Aku bisa jalan ke halte bis. Ada cara gampang, kenapa harus susah? Oke, kalau gitu. Hei, ngapain kamu? Teddy, turunin aku. Wow, hey. Ngapain kamu? Aku nggak mau orang lihat aku turun dari mobilmu. Kenapa? Teddy, ingat, mama kita nggak mau kita dekat. Kurasa kita juga harus jaga jarak di sekolah. Jaga jarak?
Oke, baiklah. Kalau kamu mau gitu. Aku ada latihan. Jadi, buatin aku catatan ya. Oke. Mandy, semua pesertanya sama kayak tahun lalu. Kamu pasti juara 1 lagi. Pastinya. Tahun ini aku juga akan main piano. 3 kali juara, tentu saja. Teddy juga 3 kali juara di lomba sepak bola. Aku sama dia pasti takdir. Tunggu, siapa Brie Ellison yang didaftar? Nggak tahu, pasti anak baru. Iya, pasti anak baru. Brie, kayak keju. Iya, cici. Au. Ada foto kami di bukunya Teddy. Kenapa ya? Astaga Mandy, lihat ini. Ada foto Teddy Langford di bukunya. Apa? Gayanya gitu lagi? Ini pasti udah diedit. Astaga, lihat sepatunya dan tasnya. Pasti dia itu miskin. Lalu kenapa Teddy mau sama cewek kayak dia? Kamu tahu Teddy Langford cowokku, iya kan? Keluarga kami udah saling kenal. Halo, bisu ya, kenapa kamu punya foto ini? Aku nggak tahu, aku aja nggak tahu ada foto itu. Bohong, aku lihat itu jatuh dari bukumu, kamu pikir aku bodoh? Ini bukan bukuku. Mandy, ini bukan bukunya dia, ini bukunya Teddy. Apa? Jadi, kamu curi bukunya Teddy dan mau taruh foto ini supaya dia tahu kamu? Itu sungguh kasihan banget. Aku nggak curi apapun ya, tapi buku sama foto itu punya Teddy. Kamu pikir aku percaya kalau Teddyku itu bakal simpan dan taruh foto itu di bukunya? Punya kaca kan di rumah? Mandy, lihat belakang foto. Astaga, dia Brie, anak baru itu. Dia nggak cuma mau ngincer Teddy saja, dia juga mau ngincer posisi 1mu di lomba nyanyi. Apa? Jadi kamu Brie, si anak baru itu. Pantas kamu kayak gitu. Kamu nggak tahu kalau aku berkuasa di sini selama 3 tahun dan nggak ada yang berani ngambil posisi juaraku. Ini kan lomba nyanyi, semua siswa bisa ikut kan? Astaga Mandy, dia benar-benar nggak sopan. Kayaknya aku harus pastiin dia nggak lupa siapa aku. Alisa, ambil saus itu. Oke. Kamu mau ngapain? Cuma bantu kamu pemanasan buat lombanya. Karena kamu mau lawan aku, botol saus kecil ini buat kamu. Kamu bisa pamitan sama suara kamu. Kalau tenggorokanmu terbakar, masih bisa nyanyi. Berhenti, jangan begini. Semoga kamu kapok. Jangan sentuh dia. Brie, kamu gak apa-apa? Teddy, hidungku berdarah. Kamu habis ngapain dia? Dia curi buku kamu dan mau taruh foto palsu itu buat menggoda kamu. Dia bukan siapa-siapa, aku cuma mau lindungin kamu. Aku nggak salah kan? Kamu tahu nggak dia siapa buat aku? Aku habisin kalian. Sini HP-nya. Ya ampun. Tunggu, emang dia siapa? Dia Aku itu kakaknya. Aku kakaknya dan Teddy pasti nggak sengaja pakai foto itu buat pembatas bukunya. Sejak kapan Teddy Langford punya kakak? Nama belakang aja nggak sama. Mungkin kakak Terry. Itu biasa kalau kamu kayak itu. Pantesan.
Maaf, Teddy. Ini satu-satunya cara supaya aku bisa selamat di sekolah ini. Air. Aku butuh air. Sebentar, ku ambilkan. Oh, sini airnya. Oke, pelan-pelan. Nanti makin parah. Serius, Bri. Enggak. Panas. Ayo, Enggak. Balikin. Kasih aku. tunggu bentar. Enggak. Sini balikin. Ciuman pertamaku. Itu tadi pedas. Kenapa kamu lap kayak gitu? Itu tadi ciuman pertamaku dan kayak nggak spesial. Aku juga. Aku juga belum pernah cium siapapun. Tapi tadi itu bukan ciuman. Ini baru. Rap like we got a problem. Oh, a little problem. And it's difficult on a Jangan lupa nafas pas kita ciuman. Kenapa ciuman sama dia enak? Kenapa kamu cium aku kayak gitu? Kita nggak boleh kayak gini. Kamu nggak sadar, Brie Ellison? Aku suka kamu. Aku mau kamu jadi pacarku.